Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabar kamu semua? Tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap semangat. Ya, jadi pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Heni di mata pelajaran IPA. Dan Ibu merupakan salah seorang guru yang guru IPA yang mengajar di SMP Negeri 14 Binjai. Nah, kita langsung saja ya nak ya. Nah, materi kita yang pertama itu adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, apa itu IPA? Tentu saja IPA itu tidak asing lagi di telinga kamu ya. Nah, IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta beserta dengan isinya serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi di dalam IPA ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup dan bagaimana hubungan di antara mereka, ya. Nah, kemudian IPA ini disusun oleh ilmu-ilmu yang lain. Apa saja ilmu-ilmu penyusun dalam IPA? Ada dia ilmu fisika, ada ilmu kimia, ilmu biologi, dan juga ilmu bumi dan antariksa. Kemudian anak-anak, kita akan melihat apa saja objek pengamatan dalam IPA. Jadi, di dalam IPA, kita akan mengamati semua benda-benda yang hidup maupun benda-benda yang tak hidup yang ada di alam kita ini. Dan bagaimana interaksinya atau bagaimana hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi anak-anak ibu, objek-objek tadi itu dapat juga berupa objek atau benda yang ukurannya sangat kecil atau disebut juga dengan benda renik. Nah, contohnya apa itu benda renik? Nah, atau apa itu contoh benda yang sangat kecil itu? Nah, salah satu contohnya itu adalah si virus. Ya, akhir-akhir ini selalu kita mendengar kata virus, khususnya adalah virus corona. Tapi kita tidak bisa melihat, tetapi makhluk itu ada. Nah, bagaimana kok saya tidak bisa lihat tapi dikatakan ada? Nah, karena virus tersebut adalah benda yang sangat kecil yang tidak mampu kita lihat hanya dengan menggunakan mata kita. Jadi kita harus menggunakan alat bantu. Contohnya adalah mikroskop untuk melihat keberadaan dari makhluk yang sangat kecil ini. Nah, kemudian ada juga kita akan mempelajari objek yang ukurannya sangat besar. Apa itu objek atau benda yang ukurannya sangat besar? Contohnya adalah tata surya kita, planet kita, dan planet-planet lain penyusun tata surya. Nah, itulah dia objek-objek pengamatan dalam mata pelajaran IPA, ya. Nah, jadi di dalam IPA ketika kita mau mengamati objek-objek tadi, kita harus menggunakan prosedur ilmiah. Nah, penyelidikan ilmiah di dalam IPA itu melibatkan beberapa proses. Nah, ada 3 keterampilan, ya, ada 3 keterampilan dalam penyelidikan ilmiah IPA. Apa saja itu? Yang pertama, pengamatan. Pengamatan ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, pengamatan ini dapat menggunakan alat indera dan dapat juga menggunakan alat ukur. Nah, contoh pengamatan. Contoh pengamatan ya. Biasanya kalau orang IPA ini orangnya kreatif, ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Contoh, mungkin saat ini di rumah kamu banyak bunga ya, karena musim bunga sekarang. Nah, kamu mungkin akan melihat ternyata kenapa bunga ini bisa bertambah besar, daunnya bertambah lebar, ya kan, bertambah tinggi.
Itu pengamatan, ya. Nah, ada muncul masalah dari pengamatan tadi. Atau mungkin seperti ini, kalau akhir-akhir ini kalau kita pergi ke suatu tempat, atau bahkan ke sekolah kita nantinya pun, kita akan langsung diukur dengan menggunakan alat ukur, ya. Dengan menggunakan alat ukur, kalau alat ukur suhu yaitu termometer, ya. Itu merupakan bagian dari pengamatan. Nah, setelah selesai melakukan pengamatan, maka keterampilan yang kedua itu adalah membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan dengan pengamatan. Jadi inferensi ini didapat setelah kita membaca literasi atau membaca teori-teori pendukung, ya, untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan kita ketika kita mengamati. Nah, kemudian kita akan mengkomunikasikan. Nah, keterampilan yang ketiga dalam penyelidikan ilmiah adalah mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini artinya memberitahukan hasil kepada orang lain. Nah, mengkomunikasikan dapat berupa lisan, dapat berupa tulisan. Kalau dia lisan, berarti secara langsung. Kalau dia tulisan, berarti bisa berupa data, berupa tabel, berupa grafik, berupa gambar, ya. Nah, jadi seorang peneliti itu harus memiliki sikap-sikap. Sikap-sikapnya apa saja? Harus teliti. Jadi, kita harus teliti dalam mengamati, ya. Kemudian kita harus sabar karena biasanya penyelidikan IPA itu membutuhkan waktu. Jadi tidak instan, tidak seperti makan cabai. Di situ kita gigit langsung terasa pedas. Jadi ada prosesnya. Nah, kemudian ada rasa ingin tahu yang tinggi, itu tadi dia. Jadi kalau misalnya orang IPA biasanya dia akan melihat, kalau misalnya dia di angkot pun contoh. Kenapa kalau si supir menekan pedal gas, maka mobil akan semakin kencang. Ketika menekan pedal rem, mobil akan melaju dengan kecepatan yang rendah, ya kan? Bahkan hampir berhenti. Nah, itu akan muncul. Kenapa ya kok kayak gitu? Nah, itulah dia rasa ingin tahu. Kemudian objektif dan tenang, tidak gerasak-gerusuk, ya. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kita mempelajari IPA? Nah, jadi dengan mempelajari IPA, maka diharapkan kamu akan mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Contoh, ketika nanti ada pertanyaan, kenapa terjadi pelangi? Maka kita sudah paham. Ternyata pelangi itu terjadi karena akibat pembiasan cahaya. Jadi tidak akan ada lagi jawaban bahwasanya pelangi itu adalah ekor naga seperti jawaban Upin dan Ipin, ya nak? Iya. Nah, kalau tidak belajar IPA kita tidak akan tahu. Ya, tetapi dengan belajar IPA kita paham. Nah, kenapa kain mama yang basah ketika dijemur di bawah terik matahari lama-lama kering? Oh, ternyata jawabannya karena ada penguapan. Nah, kemudian kita dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekitar. Contoh, jika di sekitar kamu banyak sampah, apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah sampah tadi? Yaitu dengan daur ulang dan memproduksi ekoenzim, ya. Nah, kemudian kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Contoh, kita sudah tahu bahwasanya jika tanaman itu disiram dan diberi pupuk, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Nah, jika kita praktekkan itu kepada tanaman kita di rumah, maka akan kita dapati tanaman yang tumbuh subur dan sehat, dan itu dapat kita konsumsi baik untuk tubuh kita. Nah, itu adalah beberapa keuntungan dengan kita mempelajari IPA. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu yang hebat, kita akan mencoba menjadi peneliti.
dengan melakukan kegiatan yang ada di layar kamu ini. Sangat mudah sebenarnya, tetapi butuh kesabaran karena kita harus mengamati, ya. Nah, jadi silahkan lakukan nanti di rumah. Kamu ambil gelas, isi dengan cairan, isi dengan air, ya. Kalau bisa air yang sudah diberi warna, bisa dengan gincu warna merah, hijau, kuning, ya kan. Nah, kemudian isi di dalam gelas atau di dalam aqua gelas, isi airnya itu setinggi 1 cm. Kemudian ambil kertas tisu, ukur kertas tisunya itu, ya, buat garis hitam atau garis merah, hijau, buat garis 2 cm dari ujung kertas, ya kan? 2 cm dari ujung, seperti tampak pada gambar ini. Kemudian, langkah berikutnya adalah celupkan ujung tisu tadi ke dalam cairan tersebut. Kemudian amati apa yang terjadi. Apakah apakah garis tadi juga basah atau apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, jadi itulah yang harus kamu lakukan. Kemudian catat, ya, komunikasikan nanti hasil pengamatan kamu dalam bentuk tulisan. Baiklah anak-anak ibu, demikian materi kita pada hari ini. Tetap semangat dan seperti yang Ibu katakan tadi, dalam proses penyelidikan IPA, kita harus banyak membaca. Jadi, manfaatkan waktu kamu di rumah juga sebagai waktu untuk membaca, ya nak ya, waktu untuk belajar. Baiklah, demikian materi kita. Semoga kamu dapat memahaminya dan sampai bertemu di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Semoga dalam waktu dekat mungkin kita akan diberi kesempatan untuk bertemu bertatap muka, ya. Karena Ibu juga rindu untuk melihat wajah kamu satu persatu. Baik anak-anak Ibu, demikian. Terima kasih.